Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, Warung Santuy akan membahas film yang berjudul Good Night Mommy. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini mengisahkan kehidupan dua anak laki-laki kembar yang berusaha menyelidiki ibunya sendiri. Karena kedua anak ini merasa bahwa ibunya menjadi berubah dan aneh setelah kembali dari operasi plastiknya. Demi mengetahui kebenaran tentang ibunya, mereka pun harus bertindak menjadi psikopat. Lalu bagaimanakah kisah lengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Scene diawali dengan tampilan paduan suara seorang ibu yang dikelilingi oleh anak-anak. Dan di akhir lagunya terdengar ucapan selamat malam dan film pun dimulai. Terlihat seorang anak laki-laki berbaju kuning berlari di tengah ladang jagung, seperti sedang bersembunyi dari kejaran. Ternyata benar saja dia sedang bermain bersama kembarannya yang memakai baju hijau dan memakai topeng. Mereka bernama Elias dan Lukas. Mereka terlihat tengah asik bermain petak umpet. Kemudian mereka menuju sebuah lorong gelap hingga berakhir di sebuah danau di dekat rumah. Scene pun berpindah, terlihat sebuah mobil datang menuju rumah Lukas dan Elias. Mereka pun langsung bergegas menuju kamar ibunya untuk memastikan apakah ibunya atau bukan. Dan benar saja yang tiba adalah ibunya yang sedang menutup tirai jendela agar wajahnya tidak terpapar sinar matahari. Ibunya yang melihat keadaan anaknya yang sudah dekil langsung menyuruhnya untuk membersihkan badan. Mereka mandi bersama di dalam bathtub sambil bermain air. Singkat cerita, mereka sudah selesai makan malam bersama, tetapi ibunya hanya membuatkan minuman untuk Elias. Berlanjut, setelah selesai makan bersama, mereka pun menyempatkan waktu untuk melakukan permainan tebak-tebakan. Namun pada saat bagian ibunya yang menebak, seperti ada yang aneh, padahal anak-anaknya sudah memberi clue dengan sangat jelas bahwa jawabannya adalah mama. Namun ibunya tetap tidak bisa menebak hingga malam pun semakin larut. Kedua anak itu membersihkan diri dan bersiap-siap untuk tidur. Sebelum tidur, Elias memindahkan kecoa yang terjatuh ke dalam sebuah akuarium kaca yang dipenuhi dengan kecoa besar. Singkat cerita, sebelum mereka tertidur, mereka terlihat sempat bermain game, namun sang ibu datang menyitanya dan menyuruhnya untuk tidur. Ibunya menceramahi anaknya dan memberikan beberapa aturan-aturan baru yang ada di rumah ini. Lukas dan Elias merasa ada yang berbeda pada ibunya setelah selesai dioperasi. Singkat cerita, Elias pun memberanikan diri untuk pergi mengintip ibunya. Dia mengendap-endap layaknya maling di rumahnya sendiri. Terlihat ibunya yang sudah melepas perban dan sedang mengoleskan krim di wajahnya. Ibunya pun sempat melihat di balik cermin dengan bola mata yang merah cukup seram. Elias pun berlari menuju kamarnya disusul oleh ibunya yang memastikan bahwa anaknya sudah tertidur. Keesokan harinya hujan pun turun. Kedua anak kembar itu asik bermain di tengah hujan yang cukup deras. Setelah selesai bermain, mereka duduk bersama sambil berlomba-lomba membesarkan dengkurannya. Tiba-tiba ada suara bel dari luar. Lukas dan Elias pun membagi tugas. Lukas pergi keluar, sementara itu Elias pergi ke kamar ibunya. Namun Elias tidak berani membangunkan ibunya yang sedang tertidur pulas. Akhirnya dia keluar dari kamar ibu dan pergi mencari keberadaan Lukas. Kemudian Lukas pun pergi ke ruangan bawah. Di sana dia bertemu dengan kurir pengantar pizza yang sedang memasukkan pizza ke dalam lemari pendingin. Elias pun merasa heran karena ibunya memesan begitu banyak pizza tidak seperti biasanya. Singkat cerita, mereka pun terlihat bermain trampolin bersama di halaman rumah. Ternyata ibunya memperhatikan di balik jendela kamar. Ibunya bertingkah aneh dengan melepaskan pakaiannya sambil memandangi bentuk tubuhnya yang sudah telanjang. Sementara itu, Elias dan Lukas masih asik bermain di luar rumah. Hingga pada akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang ditutupi oleh kayu.
Terlihat tempat itu gelap mirip seperti goa. Di tempat itu dipenuhi oleh tengkorak manusia. Tanpa sengaja kedua anak itu menemukan seekor kucing, kemudian membawa kucing tersebut pulang ke rumahnya. Ibunya pun langsung memakai kembali perban pada saat tahu anaknya sudah kembali. Ibunya pun mengintip kedatangan mereka dan tiba-tiba masuk ke dalam kamar anak-anaknya. Ibunya menjadi curiga dan langsung menggeledah kamar anaknya. Di sana ibunya menemukan korek api dan bertanya kepada anak-anaknya kenapa ada korek api di dalam kamar. Elias pun menjawab ingin membakar sebagian bukunya. Hal itu membuat ibunya marah dan langsung menindih badan anaknya sendiri. Kemudian ibunya menghentikan tindakan itu dan langsung pergi keluar kamar sambil mengunci pintu kamar anaknya. Tidak lama Lukas dan Elias pun melihat ibunya pergi keluar rumah menuju ke dalam hutan. Dan ternyata sang ibu berjalan sambil melepaskan semua pakaiannya dan perban yang menutup matanya. Tidak lama kepala ibunya berputar-putar aneh seperti akan berubah. Pada tengah malam, Lukas dan Elias pun terbangun dari tidur. Mereka mengambil seekor kecoa besar, kemudian berjalan menggunakan senter menuju kamar ibunya. Lukas pun meletakkan kecoa besar itu di dada ibunya. Kemudian kecoa itu masuk merayap ke dalam mulut sang ibu. Pada keesokan harinya, terlihat Lukas sedang bermain piano dan Elias yang berada di luar tengah asik memperhatikan ibunya yang sedang menyemprotkan cairan anti serangga ke dalam setiap sudut rumahnya. Tidak banyak bicara, Lukas dan Elias tidak sengaja melihat-lihat album foto milik ibunya. Mereka menemukan foto seorang perempuan yang difoto bersama ibunya. Kemudian mereka mencari tahu informasi itu di internet. Dengan gesitnya mereka pun langsung melakukan investigasi terhadap ibunya. Langkah pertama, mereka memasang sebuah alat perekam suara di dalam kamar dan aksinya itu hampir saja ketahuan oleh ibunya karena ibunya tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Untung saja mereka bisa bersembunyi dan berhasil keluar dari dalam kamar ibunya. Di dalam kamar, Elias mencoba untuk mencari keberadaan Leo, kucing yang dia temukan di dalam goa. Tapi sang ibu memanggilnya untuk tugas membersihkan ruangan. Mereka pun mendengar ibunya berbicara sambil mengatakan bahwa ia khawatir terhadap sesuatu. Di samping itu, mereka pun melanjutkan untuk mencari keberadaan Leo. Sampai suatu ketika, Elias berhasil menemukan Leo dalam keadaan sudah tewas. Lukas pun berkata bahwa itu adalah perbuatan mamahnya. Akhirnya Lukas pun memindahkan kecoa-kecoanya ke dalam toples dan mengisi akuariumnya dengan air untuk dijadikan tempat kucingnya yang sudah meninggal. Ibunya yang mengetahui hal itu pun langsung marah dan membuang kecoa-kecoanya ke dalam akuarium. Elias yang melihat hal itu langsung melawan ibunya. Ibunya pun seketika marah dan langsung menampar. Kemudian membawanya ke dalam kamar. Ibunya menghukum Elias dan sambil berkata bahwa dia adalah ibunya dan dia tidak ingin bermain bersama lagi dengan Lukas. Dan yang paling aneh, ibunya hanya akan menyediakan satu sarapan dan satu set pakaiannya. Sementara anaknya ini ada dua. Lukas sendiri terlihat ada di balik pintu sambil mendengarkan Elias yang sedang dimarahi oleh ibunya. Setelah kejadian itu, Lukas masuk ke dalam kamar. Kemudian Lukas semakin menghasut Elias dan berkata bahwa ibunya ingin memisahkan mereka berdua. Terlihat ibunya menangis di dalam kamar. Berpindah ke dalam kamar, Lukas dan Elias terlihat sedang saling tampar-menampar. Kemudian pada malam hari, mereka terlihat seperti sedang menyiapkan alat untuk melakukan sesuatu. Lukas berdoa sambil memandangi foto ibunya dan saudara kembarnya itu, agar ibunya bisa kembali lagi. Jam beker pun berbunyi dan terlihat Lukas sambil membawa panahan membangunkan Elias yang sedang tertidur untuk bergantian berjaga. Di saat Elias berjaga, dia pun tertidur. Tidak lama dia terbangun dalam keadaan pintu kamarnya yang sudah terbuka. Dia melihat Lukas memegang cutter, kemudian membelah perut ibunya yang sedang tertidur. Tanpa diduga, dari dalam perut ibunya keluar begitu banyak kecoa yang berukuran besar.
Dan ternyata itu semua hanyalah sebuah mimpi. Keesokan harinya Lukas menyuruh Elias untuk memotong sedikit bagian rambutnya agar ibunya tidak bisa membedakan mereka berdua. Kemudian pada saat mereka sedang asik memakan sosis, tiba-tiba ibunya datang ke kamar mereka dan memintanya untuk dibukakan pintu. Anak-anaknya pun melihat ibunya yang sudah tidak memakai perban lagi dan membawakan hadiah untuk Elias. Kemudian mereka meminta izin untuk bermain di luar. Siapa sangka mereka langsung berlari pas pintu rumah mereka dibuka. Mereka berdua pergi ke dalam hutan menuju lahan padi yang sedang dibakar dan berjalan menyusuri rel kereta api sampai pergi ke tepian perumahan sepi seperti tidak ada penduduknya. Ternyata mereka berdua pergi ke dalam sebuah gereja untuk meminta pertolongan. Mereka ingin menemui pendeta untuk pergi ke kantor polisi. Malam harinya terlihat pendeta itu mengantarkan kedua anak itu pergi ke rumahnya. Ibunya terlihat sedang menunggu anaknya di luar rumah dengan keadaan hujan yang sangat deras. Anak-anaknya pun tidak mau keluar dari mobil. Karena dipaksa, mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Pendeta sendiri meminta penjelasan kepada ibunya mengenai sikap anak-anaknya. Ibunya hanya menjawab kecelakaan dan perpisahan. Kemudian lampu pun mati dan pendeta itu pergi. Ibunya kembali masuk ke dalam rumah, kemudian mencari keberadaan anaknya. Dia terlihat begitu sedih dan depresi sehingga dia harus meminum sebuah obat. Malam pun tiba, terlihat ibunya sedang tertidur pulas. Tiba-tiba lampu pun padam. Ternyata itu adalah ulah anak-anaknya dan terlihat mereka berdua sedang melakukan sesuatu kepada ibunya di tengah kegelapan. Hingga keesokan harinya, ibunya tersadar karena suara berisik yang diciptakan oleh anak-anaknya. Mereka berdua sudah mengikat ibunya di atas tempat tidur. Sambil menggunakan topeng, mereka menginvestigasi ibunya layaknya agen rahasia. Ibunya pun memberontak. Akan tetapi anak-anak itu tidak membuka ikatan tali dan terus bertanya di manakah ibunya. Kemudian menunjukkan sebuah foto kepadanya. Dia bertanya mengenai perempuan yang ada di foto itu. Ibunya menjawab bahwa itu adalah temannya dan mereka saling menggunakan baju yang sama. Sampai mereka melihat sebuah video yang menunjukkan muka ibunya. Mereka mendeteksi bahwa ibunya memiliki mata berwarna coklat. Sementara itu, ibunya yang sedang disekap memiliki mata berwarna biru kehijauan. Dengan menggunakan kaca pembesar, mereka meneliti warna mata ibunya. Ibunya mengatakan bahwa itu adalah kontak lens dan berada di dalam kamar mandi. Elias pun berubah pikiran untuk mempercayainya. Akan tetapi Lukas tidak terima sehingga mereka berdua berkelahi hingga mimisan. Ibunya terus berteriak dan meminta untuk dibukakan ikatannya. Namun Elias malah menyiraminya dengan air yang ada di gelas. Akhirnya ibunya mencoba untuk berbicara halus dan bersabar menghadapi tingkah laku anak-anaknya ini. Pada saat Elias akan memotong tali pengikat pada ibunya, tiba-tiba Lukas pun datang dan memprovokasi Elias agar tidak mudah percaya kepada ibunya ini. Kemudian mereka berdua menyoroti muka ibunya dengan kaca pembesar yang disorotkan kepada sinar matahari langsung, sehingga menyebabkan wajah ibunya menjadi terluka. Ditambah ibunya dibekap oleh lakban agar tidak berisik. Setelah itu mereka pergi berdoa. Dengan keadaan rumah yang sepi, tiba-tiba palang merah pun datang untuk meminta sumbangan. Kemudian pada saat mereka akan ke lantai 2, tiba-tiba Elias, Lukas pun datang dan mengatakan bahwa ibunya sedang tidak ada di rumah. Pada saat tim palang merah sudah pergi, kemudian lakban di mulut ibunya bisa dibuka dan ibunya berteriak sekeras mungkin. Tapi sayang tidak bisa terdengar oleh tim palang merah itu. Karena takut, ibunya berteriak. Dengan tega anaknya mengoleskan lem pada bibir ibunya agar tidak berteriak lagi. Malam harinya mereka membuatkan makanan untuk ibunya. Karena mulut ibunya sudah dilem, akhirnya Lukas pun memerintahkan Elias untuk merobek mulut ibunya menggunakan gunting agar bisa makan. Darah pun mengalir deras dari dalam mulut ibunya. Terlihat Elias berkaca-kaca melihat keadaan ibunya yang seperti itu.
Tidak lama Elias pun meminta agar ibunya bisa membuktikan bahwa dia adalah ibu sesungguhnya. Kemudian Lukas menyuruh Elias untuk menanyakan ibunya mengenai lagu kesukaan Lukas. Akan tetapi ibunya salah menjawab dan Elias kembali melakban mulutnya. Keadaan ibunya yang semakin menyedihkan terlihat sampai pipis di celana. Semakin malam Elias dan Lukas semakin menyiksa ibunya sendiri dengan memasukkan kayu ke dalam mulutnya. Tidak lama akhirnya ibunya pun dilepaskan. Lukas berjaga-jaga sambil memegang panah. Tanpa basa-basi ibunya pun langsung berlari keluar dari rumah. Namun sayang rumah itu sudah dipenuhi dengan jebakan, hingga membuat ibunya pada saat akan keluar rumah dirinya tersandung dan tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, ibunya sudah terbaring di antara lilin-lilin kecil dengan mata yang sudah menempel karena diberi lem. Elias pun ikut serta membakar bangkai Leo yang sudah berada di dalam akuarium. Elias terus menanyakan di mana mamah mereka. Ibunya pun mencoba untuk membuat kesepakatan bahwa ibunya akan bermain kembali bersama Lukas dan akan menganggap Lukas masih hidup. Apa yang terjadi sebenarnya? Kan si Lukas ini masih hidup. Oke, kita bahas di akhir film. Lanjut, Elias pun membakar rumahnya beserta ibunya yang berada di dalam hingga tewas. Pemadam kebakaran pun datang untuk memadamkan api tersebut. Dan di akhir film terlihat Elias dan Lukas berada di ladang jagung berjalan menyusuri tempat itu sampai dia bertemu dengan ibunya yang datang menghampirinya sambil bernyanyi. Kemudian mereka pun berkumpul dan tersenyum bersama hingga akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, pasti kalian masih bingung kan dengan alur film ini? Ya jadi gue akan jelasin menurut sepemahaman gue. Nah jadi ibunya Elias dan Lukas itu sudah berpisah dengan suaminya dan mereka mengalami sebuah kecelakaan yang dimana di film ini tidak diperlihatkan. Dan sebenarnya si Lukas itu sudah meninggal. Akan tetapi Elias si kembarannya masih menganggap bahwa Lukas itu masih hidup. Oleh karena itu terlihat di sepanjang film ibunya hanya berinteraksi dengan Elias saja. Berbeda dengan Elias yang mengidap penyakit gangguan jiwa, yang dimana dia hidup berada di dalam halusinasinya sendiri. Jadi dia menganggap Lukas itu masih hidup. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.